Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik tematik dengan judul belajar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disayang oleh suami. Adapun kitab tauhid karena bukunya sudah habis, sekarang bukunya sedang dicetak bab 1 sampai bab 26. Mudah-mudahan dalam 2 bulan sudah selesai dan bisa dipakai nanti insyaallah. Jadi sekarang lagi dicetak bab 1 sampai bab 26 ya. Yang ibu-ibu belajar sudah sampai bab 12 ya. Jadi bab 13 sampai bab 26 sedang dicetak sekarang. Karenanya kita sambil menunggu buku tersebut dicetak, kita bahas tematik ya. Sekali lagi judulnya adalah belajar dari istri-istri Nabi agar disayang oleh suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya suami adalah ujian bagi seorang wanita. Karena jika seorang wanita lulus dalam ujian tersebut, bisa menghadapi suami dengan baik, maka dia akan sangat mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jika ternyata dia tidak lulus menghadapi suaminya, berperangai buruk dan kasar kepada suaminya, maka dia sangat mudah untuk masuk neraka jahanam. Maka suami adalah ujian yang sangat berat bagi seorang wanita. Dalam satu hadis dari Al-Husain bin Mihsan, anna ammatan lahu atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Husain ibni Mihsan bahwasanya bibinya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, ada keperluan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa faragat min hajatiha, kemudian dia selesai dari keperluannya. Fa qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya kepada bibinya tersebut, "Adzatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami?" Qalat na'am, kata bibinya, iya, saya memiliki suami. Qala kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu, aku sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Perhatikan jawaban wanita ini. Ma'aluhu illa ma ajaztu anhu, aku bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Qala, maka Nabi mengomentari, fanzuri aina anti minhu, maka lihatlah bagaimana kondisimu di hati suamimu, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ini sangat tegas Nabi mengatakan bahwasanya suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Dan ini didukung dengan hadis yang lain. Contoh seorang wanita yang taat, yang menyenangkan hati suaminya, ya maka Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ay abwabin syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Tatkala dia berhasil menjalani ujian tersebut, taat kepada suaminya, maka dia sangat mudah masuk surga. Ya. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, ya,
ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Ya. Allati idza ra'aha sarrathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Ya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, ya, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian kebanyakan penghuni neraka jahanam. 5 ya Rasulullah. Kok bisa demikian ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu li'anna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syaka, karena kalian suka kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami, tidak taat kepada suami, wa tukthirna syaka, dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, ya. Yang jelas dia harus sadar bahwasanya suami adalah ujian kehidupannya, mudah membuka pintu surga baginya, atau sebaliknya mudah membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Tentunya wanita yang salehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang salehah, bersabar dengan suaminya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh perangai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya sangat banyak, tetapi karena keterbatasan ilmu saya tidak sempat mengumpulkan seluruhnya. Saya hanya mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang pernah saya baca, ya, karena kalau untuk mengumpulkan bagaimana perangai istri-istri Nabi yang sangat mulia butuh mutalaah dari kitab-kitab hadis dari awal sampai akhir, dan itu saya tidak mampu. Maka saya hanya menyebutkan sebagian kecil, sangat kecil dari beberapa contoh perangai istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat bisa mencontohi mereka dan bersabar dalam kehidupan ini. Taib, di antara perangai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, taat kepada perintah suami. Ini sudah jelas, ya, taat kepada perintah suami. Dan contoh nyata dalam hal ini adalah istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha, yang tidak pernah membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah mengangkat suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diperintahkan oleh Nabi kecuali dijalankan oleh sang istri Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para ulama menyebutkan beliau dijamin masuk surga, ya, dalam hadis tatkala Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun atau ta'amun atau syarabun. Ya Rasulullah, sungguhnya Khadijah datang menemuimu dan dia sedang bawa suatu tempayan atau suatu panci isinya makanan atau minuman atau sesuatu, ya. Ya, fa idza hiya atatka, kalau dia datang kepadamu maka sampaikanlah salam min rabbiha wa minni, bahwasanya Allah mengirim salam kepada Khadijah dan aku Jibril mengirim salam kepada Khadijah. Wa basyirha, ya, dan berilah kabar gembira kepadanya tentang istana di surga, min qasabin bi baitin fil jannah min qasabin
yang terbuat dari mutiara yang sangat indah tentunya, ya. La sakhaba fiha wala nasab. Yang dalam istana tersebut tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara teriakan dan juga tidak ada keletihan. Kata sebagian ulama, Khadijah diberikan rumah yang demikian tenang karena selama di dunia dia tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keletihan sama sekali karena selama di dunia beliau selalu berletih-letih mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha payah mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mengeluh dan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau hidup bersama Nabi selama 25 tahun, ya. Ini contoh wanita yang sangat salehah sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tentu kalau kita berharap ada wanita bisa seperti Khadijah zaman sekarang mungkin hampir-hampir mustahil. Ya, hampir-hampir mustahil, ya. Atau mustahil aja sekalian, ya. Tetapi maksud saya berusaha menuju wanita seperti itu meskipun mungkin tidak 100% seperti Khadijah, tapi seorang wanita berusaha menjadi istri yang salehah, yang taat pada suaminya. Jangan suka mengangkat suara, jangan suka teriak, ya. Menghadapi permasalahan dengan tenang, ya, di hadapan suaminya. Sampai-sampai dalam hadis tatkala Rasulullah SAW hubbiba ilaihil khala, waktu Rasulullah SAW bermimpi kemudian mulai suka untuk berkhalwat, untuk menyendiri, maka Nabi SAW pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Waktu mau pergi, Nabi SAW minta bekal kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, layaliya dawatil adad, yaitu Rasulullah untuk menginap di gua tersebut beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW naik ke gunung, kemudian berdiam di situ. Kalau makanannya sudah habis, Rasulullah SAW turun lagi ke Khadijah, minta lagi makanan. Kemudian pergi lagi berhari-hari. Kalau sudah habis, turun lagi. Semua itu Khadijah tidak pernah protes. Mas, ngapain ke gunung, Mas? Sudah, di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Ini makanan habis, minta lagi makanan. Dan semua itu Khadijah tidak pernah komentar, tidak pernah menyakiti hati suaminya. Kemudian waktu Nabi ketemu Jibril alaihissalam, Nabi pun ketakutan, Nabi pun turun dalam kondisi gemetar. Nabi SAW berkata, Zammiluni, selimuti aku. Itu pun Khadijah langsung menyelimuti Nabi, tidak banyak tanya. Kan saya sudah bilang, Mas, ngapain jauh-jauh? Masih enggak nurut sama mami? Enggak ada begitu. Udah tinggal ambil selimut, kasih apa yang diperintahkan Nabi dia laksanakan. Sampai Nabi mengatakan wasubbu alayya bima'in barid, tuangkan air dingin di atas tubuhku karena Nabi ketakutan. Khadijah nurut aja. Nurut, ya. Tidak ada protes, tidak ada ya mencela suaminya, tidak ada menyalahkan. Ini adalah wanita yang sangat super spesial. Oleh karena Nabi selalu mengenang siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kata Nabi SAW, waqad ruziktu hubbaha, aku telah diberi anugerah oleh Allah mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, kemudian dan ini tentu tidak sama dengan istri-istri Nabi SAW, istri Nabi yang lain, ya. Ya, tidak, mereka sempurna tapi tidak seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah memang luar biasa, hidup bersama Nabi di saat-saat sulit. Ya, di saat-saat sulit. Di saat dakwah sedang diserang, saat dakwah sedang dihalangi, di saat suaminya sedang dicaci maki, maka Allah memilihkan istri pertama bagi Nabi adalah wanita yang sangat spesial, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun istri Nabi yang lain, Nabi sudah di Madinah, kemudian Nabi sudah memiliki suatu negeri, ya, dan kondisi lebih kondusif dibandingkan waktu Nabi masih di Mekah, ya. Taib. Di antara akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabarnya mereka dalam menghadapi kehidupan yang sulit, ya. Menghadapi kehidupan yang sulit, ekonomi yang pas-pasan. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya, ya, sulit, ya, tidak bermewah-mewahan, tapi dalam kondisi sangat-sangat sederhana, ya, sangat-sangat sederhana, ya. Oleh karenanya Umar waktu ketemu Nabi sedang tidur, Umar melihat di kamar tidak ada apa-apa. Cuma ada beberapa kulit yang sudah
samak, ya. Adapun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas tikar di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar berkata, "Ya Rasulullah, Romawi, Persia, mereka diberikan dunia." Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar, ya. "Apakah engkau ragu, wahai Umar?" Ya. Mereka diberikan dunia, ya. Adapun kita diberikan apa? Akhirat. Intinya kehidupan Nabi sangat sederhana. Sempat pernah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh minta tambahan, ya, karena kekurangan. Nabi selalu kekurangan. Pernah istri-istri Nabi minta tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan sebagian dunia kepada kalian. Lalu aku ceraikan kalian dengan cerai baik-baik. Tidak ada makian. Tidak ada dendam. Ya, cerai baik-baik. Tapi kalian enggak bisa hidup sama saya. Saya hidupnya seperti ini, penuh dengan kekurangan. Kalau kalian ingin dunia, kemarilah, saya akan kasih dunia yang masih ada padaku. Ya, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan menceraikan kalian dengan cara baik-baik. Tetapi wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tetapi kalau kalian ternyata menghendaki Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian ganjaran yang besar. Setelah turun ayat ini, maka seluruh istri-istri Nabi SAW memilih untuk bersabar hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberi teguran, pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah menyiapkan mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika perangai mereka tidak pantas bagi Nabi, maka tidak pantas untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah tegur mereka, maka mereka pun berubah. Lalu Allah turunkan ayat untuk memuliakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi engkau wahai Muhammad untuk menikahi wanita-wanita yang lain, dan tidak boleh kau gantikan istrimu dengan wanita yang lain, meskipun wanita-wanita yang lain tersebut menakjubkan engkau, cantik, menyenangkan engkau. Allah larang Nabi untuk ganti istrinya dengan wanita lain, dan Allah melarang Nabi untuk menikah lagi dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena istri-istri Nabi sudah ditegur oleh Allah dan mereka menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu mereka hidup dengan penuh kesabaran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kekurangan. Betapa sering di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan, ya. Betapa sering di rumah Nabi tidak ada makanan. Juwairiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Rasulullah SAW masuk ke rumah Juwairiyah. Faqala, Rasulullah SAW berkata, "Hal min ta'amin?" Apakah ada makanan? Qalat, "La." Tidak ada wahai Rasulullah. "Wallahi ya Rasulullah, ma indana ta'amun illa azmun min syatin u'tiyathu maulati min as-sadaqah." Tidak ada makanan sama sekali, enggak ada, kecuali hanya tulang kambing, ya. Tadi budakku diberi sedekah. Dia punya budak, dia beri sedekah tulang kambingnya. Tulangnya ini lumayan kalau taruh di air jadi apa? Kuah tulang. Jadi tulang kambing. Maka Nabi SAW berkata, "Qarribihi, berikanlah kepadaku, faqad balagat mahillaha." Tidak apa-apa, itu halal. Ya, Nabi SAW tidak makan sedekah, tapi kalau sedekah itu diberikan kepada orang lain berikan hadiah kepada Nabi, maka Nabi boleh makan. Nabi boleh makan. Artinya tidak ada apa-apa di rumah. Lebih daripada itu, waktu ada seorang
tamu datang ingin dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi menjamu tamu tersebut, Nabi suruh seorang sahabat ngecek ke rumah-rumah istrinya. Maka setiap ditanya kepada istrinya semuanya menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, di rumah tidak ada apapun kecuali hanya air putih. Bagaimana kita mau jamu tamu? Maka ditanya kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai istri ke-9, semuanya tidak ada makanan. Semua cuma air putih, bayangkan. Ya. Tidak ada apa-apa. Akhirnya sahabat lain yang menjamu tamu tersebut. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ada seorang wanita bersama dua putrinya minta makan kepada Aisyah, maka Aisyah ngecek di rumah, tidak ada makanan. Aisyah cuma dapat satu butir korma. Subhanallah, Aisyah ithar. Ini butir korma, mungkin dia lapar, tapi karena ini ada yang lebih lapar, maka Aisyah pun memberikan sebutir korma tersebut kepada wanita tadi. Kemudian wanita tadi membelah dua, diberikan kepada kedua putrinya. Subhanallah, tidak ada apa-apa di rumah kecuali sebutir korma. Ya. Aisyah berkata, "In kunna lanaral hilal thumma al-hilal, thalathata ahilla fi syahrain wa ma uqidat fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami lihat hilal muncul dan tidak ada yang dinyalakan api di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan tidak ada masak di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda Aisyah? Aisyah mengatakan al-aswadan, korma dan air putih. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan terkadang ada sebagian sahabat yang memberikan susu kepada mereka. Tapi asalnya cuma makan korma dan air putih itu selama 2 bulan. Siapa di antara kita yang sanggup hidup seperti itu? Ibu-ibu ada yang sanggup? Ya. 2 bulan korma dan air putih. Ya. Kita jalankan sunnah. Mulai hari ini kita makan korma dan air putih sampai 2 bulan. Siapa yang kuat? Ya? Apa enak makan korma air putih? Enggak enak. Ya? Kalau sesekali mungkin enak, tapi kalau 2 bulan berturut-turut enggak enak. Tapi lihat bagaimana istri-istri Nabi sabar. Istri Nabi sabar. Ibu sekarang Masya Allah pulang ke rumah, ya, kulkas ada isinya, kitchen set dibuka juga ada isinya, perabot ada, Masya Allah, panas tinggal nyalain AC. Ada apa lagi yang kurang? Ya? Beras ada, ya. Indomie juga ada, ya. ATM juga ada. Bahkan ATM suami ibu yang pegang, apalagi? Apalagi yang kurang? Ya? Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah hidup suatu generasi yang seperti ini, yang 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dinyalakan di rumah. Ya. Ustaz, saya juga 2 bulan enggak masak, beli nasi padang terus. Ya. Kemudian lihatlah rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sangat kecil. Mungkin 3x4 atau 4x4. Sangat sederhana. Sampai-sampai kalau dikasih perabot, Nabi tidak ada space untuk sholat. Nabi kalau mau sholat, Aisyah tidur di depan Nabi. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi pegang kedua kaki Aisyah untuk dilipat. Baru Nabi bisa ada space untuk sujud. Subhanallah, sekarang rumah kita besar. Ya, alhamdulillah. Ya. Dapur aja besar. Kamar tidur juga besar. Ruang tamu besar. Alhamdulillah ya. Maka kita banyak-banyak bersyukur, ibu-ibu banyak-banyak bersyukur. Kalau suami punya kekurangan, ya ekonomi lagi turun, lagi krisis, sabar. Ingat ada orang-orang hebat yang mereka meraih surga tertinggi, mereka hidupnya dahulu dengan penuh kesulitan. Dan ingat bahwasanya harta bukanlah ukuran kemuliaan Allah terhadap seseorang. Ya, jangan kita sangka kalau Allah muliakan kita maka Allah akan kasih kita harta yang banyak. Kalau Allah mengurangi harta kita berarti kita tidak dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak demikian. Bisa jadi Allah kasih harta kepada orang yang Allah benci. Dan bisa jadi Allah berikan kepada Allah cintai. Yang penting seorang bertakwa kepada Allah. Selama kondisi apapun ekonomi kita masih sholat. Masih bisa sholat duha. Masih bisa ikut pengajian. Masih bisa baca Quran. Maka itu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara akhlak istri-istri Nabi SAW, mereka bersabar dengan sulitnya kehidupan Rasulullah SAW. Dan mereka tidak pernah mengeluh lagi. Mereka tidak pernah menuntut lagi kepada Nabi SAW setelah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya di antara
akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita di rumah terkadang jadi permaisuri, terkadang jadi pembantu. Harus sadar hal tersebut. Jangan jadi permaisuri terus ya. Terkadang merangkap pekerjaan apa? Pembantu ya. Tapi dia bukan pembantu tentunya ya. Dia adalah seorang permaisuri yang rajin. Yang rajin berkhidmah kepada suaminya ya. Tentu tidak sama kita bermuamalah dengan istri dengan pembantu, jauh berbeda. Tapi dia harus sadar bahwasanya seorang istri yang salehah berkhidmah kepada suaminya. Saya akan sebutkan bagaimana beberapa hadis tentang khidmah istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Maimunah radhiyallahu taala anha berkata, "Wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan." Aku menyiapkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, istri Nabi yang menyiapkan air. Istri Nabi yang menyiapkan air. Ya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mandi, fa ataituhu bi khirqah, aku pun mendatangkan kain buat Nabi. Handuknya disiapkan. Enggak usah Nabi panggil-panggil, "Maimunah, Maimunah." Enggak. Dia tahu kapan Nabi selesai mandi, dia siapkan. Dulu rumah mereka tidak seperti zaman sekarang, mungkin tinggal gantung, tinggal apa. Rumah sangat sederhana. Ya. Oleh karenanya, kalau Nabi mandi maka diperhatikan oleh siapa? Maimunah radhiyallahu taala anha, diperhatikan oleh istrinya. Airnya dipersiapkan, Nabi mandi dengan air tersebut. Kalau sudah selesai mandi, maka dia pun mendatangkan Nabi dengan handuk. Namun terkadang Nabi menolak memakai handuk tersebut. Tapi intinya dia siapkan. Ya, Maimunah berkata, aku pun mendatangkan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yuridha. Nabi tidak ingin. Nabi tidak ingin pakai handuk tersebut. Kemudian Nabi pun mengepaskan kedua tangannya untuk menghilangkan air dari tubuhnya. Dan Maimunah juga tidak protes. Sudah dibawain handuk enggak dipakai, hendak. Dikasih handuk enggak mau ya sudah. Yang penting dia sediakan. Ya, pakai enggak pakai, yang penting menunjukkan pelayanan kepada suami. Ini dalil bahwasanya wanita yang salehah berkhidmah kepada istrinya. Di antara dalil bagaimana para istri-istri Nabi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku menyisir rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam kondisi haid. Jadi ternyata penampilan Nabi juga diperhatikan oleh istrinya. Istri yang salehah memperhatikan penampilan apa? Suaminya. Sampai rambut suaminya dia yang sisirkan. Sampai rambut suaminya yang sisirkan istrinya. Aisyah tidak membiarkan Nabi sisir sendiri. Aisyah yang apa? Sisirkan, Masya Allah ya. Nanti juga harusnya demikian, suaminya disisirin ya. Jangan biarkan dia nyisir sendiri. Lama-lama disisirin sama wanita yang lain kalau begitu caranya. Nanti yang sisirkan rambutnya, disisirkan, rapikan jenggotnya ya. Sisirkan. Sementara Aisyah dalam kondisi haid. Bahkan tatkala Rasulullah SAW sedang iktikaf, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang iktikaf, dinding antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi satu dinding dan ada jendela. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menyisir rambutnya, maka Nabi mengeluarkan kepalanya di dinding tersebut, jendela tersebut untuk disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Dalam kondisi iktikaf, Nabi masih nyempat-nyempatkan rambutnya disisir oleh istrinya. Dan Aisyah tidak protes sama sekali. Sudah masih iktikaf saja ya, enggak. Saya juga banyak kegiatan, enggak. Masih banyak WhatsApp belum dibuka. Subhanallah. Aisyah nyisir siapa rambut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dia enggak mengatakan, "Mas, repot-repotin belok-belokin kepala. Udah nih sisir sendiri." Enggak. Ya. Subhanallah, Nabi gitu masukkan kepalanya ke jendela dan itu dilihat oleh para sahabat. Nabi tidak peduli dia. Ada masalah, memang istri saya berkhidmah kepada saya. Ya. Istri saya melayani saya sampai rambut saya pun disisir oleh istri saya. Ibu coba saya tanya, yang terakhir nyisirin rambut suaminya coba angkat tangan. Hah? Siapa yang pagi ini nyisir rambut suaminya? Minggu lalu? Hah? Bulan lalu? Enggak ada yang nyisir rambut apa? Suaminya. Kasihan suaminya tiap hari nyisir rambut sendiri. Rambutnya botak. Lihatlah bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nyisirin rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan cuma nyisirkan rambut, minyak wangi pun yang pakaikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid." Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minyak wangi yang terbaik yang dimiliki. Hatta ajida wa bi sattibi fi ra'sihi wa lihyatihi. Sampai aku melihat kilatan minyak wangi tersebut di rambut Nabi dan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mungkin kalau mau keluar, Aisyah mengambil minyak wangi, Aisyah yang memakaikan di rambut Nabi. Aisyah radhiyallahu anha memakaikan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sekarang apa susahnya? Sini Mas. Balik. Dulu kalau pakai minyak wangi enggak begitu, harus ambil kemudian di ini. Berarti kan butuh waktu. Ya. Tetapi Aisyah dengan telatennya yang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakaikan minyak wangi di rambut Nabi, di jenggot Nabi, di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Aisyah memilih minyak wangi yang terbaik untuk suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil bahwasanya Aisyah memperhatikan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya kalau seorang suami semerawut di luar, istrinya dipertanyakannya. Ya, istrinya kenapa suaminya semerawut, tidak rapi, tidak bau badannya, ya, giginya kuning dan segalanya. Berarti istrinya kurang perhatian. Mungkin butuh istri yang lain untuk bisa memperhatikan. Oleh karenanya lihatlah bagaimana kita contoh istri-istri Nabi, perhatian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menakjubkan, saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Aisyah adalah seorang wanita sangat pencemburu. Bahkan piring pernah pecah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara cemburunya Aisyah. Tetapi beliau radhiyallahu anha tatkala menjalankan kewajiban sebagai istri harus melawan kecemburuan tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi. Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi, lalu Nabi menggilir istri-istrinya. Ya, Nabi pernah menggauli istrinya langsung dalam sekali giliran. Nabi mendatangi istri yang pertama, digauli. Kemudian Nabi mendatangi istri kedua, digauli. Yang pakaikan minyak wangi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan seorang wanita memakaikan minyak wangi pada suaminya untuk pergi ke istri yang kedua. Kira-kira bagaimana? Berat atau tidak? Ibu-ibu enggak tahu, enggak pernah merasakan. Itu berat sekali ya. Berat sekali ya. Bagaimana seorang wanita memakaikan minyak wangi kepada suaminya untuk suaminya mendatangi madu-madunya, untuk menemui madunya yang pakaikan minyak wangi istrinya. Aisyah pencemburu. Tetapi karena ini adalah tugas sebagai seorang istri untuk melayani suaminya, maka dia pakaikan minyak wangi buat suaminya agar suaminya mendatangi apa? Istri-istrinya. Dan itu semua dijalankan oleh Aisyah dengan penuh kesabaran. Radhiyallahu taala anha. Kemudian juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyediakan sesuatu, mengambil sesuatu dalam hadis. Dan ini suatu perkara yang biasa dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri melayani suami. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, nawilini al-khumrata minal masjid. Wahai Aisyah, tolong ambilkan sajadah atau semacam kain dari masjid.
Nabi suruh, artinya di rumah keluar ke masjid ngambil sajadah untuk masukkan ke rumah. Maka qalat fakultu, aku berkata, kata Aisyah, ini haid ya Rasulullah, aku sedang haid, bagaimana aku mau ke masjid ngambil sajadah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haidhataki laisat fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Enggak apa-apa, masuk aja ke masjid ambil apa? Sajadah, kan kau tidak mengotori sajadah tersebut karena haidmu bukan di tanganmu. Yang jadi perhatian kita di sini adalah Nabi menyuruh, memerintahkan Aisyah untuk mengambil apa? Sesuatu, dan Aisyah langsung menjalankan perintah tersebut. Ya. Oleh karenanya istri yang salehah, dia mau berkhidmah kepada suaminya selain karena dia cinta kepada suaminya, tapi hendaknya dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meraih surga tertinggi dengan berkhidmah kepada suaminya. Sekali lagi saya katakan, suami itu ujian, kesabaran. Seorang harus sabar menghadapi suaminya, taat kepada suaminya, bertutur kata yang halus kepada suaminya, lemah lembut kepada suaminya, ya. Tentu ibu-ibu mengatakan, suami kita juga harus begitu, Ustaz. Ini pembahasan tentang istri, ya. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang para laki itu urusan lain, ya. Insyaallah kita juga ingatkan. Tapi sekarang nasihat kita ditujukan kepada para istri, maka hendaknya mereka memperbaiki diri mereka, berhias dengan akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk para istri-istri Nabi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu istri-istri Nabi merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang sakit. Ketika Nabi sedang sakit, dirawat oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya tatkala Nabi susah untuk berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sakit, beliau tetap menjalani gilir, mabit. Istri pertama malam ini, istri kedua malam berikutnya. Tapi tatkala beliau sakit berat harus pindah-pindah rumah, harus keluar lagi berjalan, terkadang dipapah menuju ke rumah berikutnya, nanti pindah rumah lagi. Tapi Nabi tetap berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akhirnya Nabi minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat sakitnya, semakin berat untuk bangkit, berat ya karena sakit yang sangat parah, istadzana azwajahu an yumarrada fi baiti. Maka Nabi pun minta izin kepada istri-istri Nabi yang lain agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa adzinna lahu, maka istri-istri Nabi yang lain pun mengizinkannya. Jadi dirawat di rumah Aisyah, terkadang istri Nabi yang lain datang nengok Nabi bareng-bareng ya. Tapi intinya mereka merawat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian, saya takjub dengan sebagian wanita ya yang sabar luar biasa tatkala suaminya sakit ya. Biasanya yang sering terjadi, suami lebih dahulu meninggal daripada istri. Ini sering terjadi. Oleh karenanya jumlah janda lebih banyak daripada duda. Kenyataannya demikian. Dia laki-laki umur 60, 70 tewas, istrinya masih hidup ya. Masih lama. Sebab laki meninggal banyak, dia terkadang meninggal karena sakit, terkadang karena pekerjaannya terkadang berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya ya. Tapi kebanyakan memang demikian. Kebanyakannya lebih banyak janda daripada duda ya. Sehingga sering kita dapati bagaimana para wanita merawat suaminya di masa sakit. Ini itu sering kita dengar. Dan mereka begitu sabar merawat suami. Ini istri yang benar-benar istri yang solehah, yang tahu berbalas budi kepada suaminya. Suaminya dulu kerja keras setengah mati untuk memberi nafkah kepadanya. Tatkala suaminya sakit, dia sabar merawat apa? Suaminya ya. Oleh karenanya istri-istri Nabi mereka merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya. Kemudian di antara akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar tatkala sedang marah. Bersabar tatkala sedang marah. Namanya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari pertikaian, tidak lepas dari cekcok ya. Terkadang perang mulut dan yang lainnya. Tapi seorang harus bisa menempatkan dirinya tatkala sedang dalam kondisi marah ya. Subhanallah, masalah rumah tangga tidak habis-habis. Hampir tiap hari kita dengar masalah apa? Rumah tangga. Tadi pagi saja masalah rumah tangga, saya terima telepon sampai lama. Masalah rumah tangga.
Berapa banyak orang datang ke rumah, masalah rumah tangga. Sampai ada kawan saya datang ke rumah dalam kondisi sangat kurus. Padahal istrinya 3. Kenapa? Karena semuanya bermasalah, bayangkan. Kita punya istri 1 masalah sampai 1. Istri 3 masalah semua, apa enggak setengah mati? Ya kalau semuanya bahagia tambah gemuk ya. Ini 3-3-nya ada masalah. Badan kurus kasihan saya ngelihatnya. Jadi masalah rumah tangga, ya ada yang Masya Allah bahagia, ada yang luar biasa. Tapi banyak orang namanya masalah, ya pasti ada. Tergantung kuantitasnya banyak atau sedikit. Kalau banyak berarti rumah tangga tidak sehat. Kalau sedikit itu wajar. Kalau sedikit itu wajar ya. Seminggu sekali ribut ya biasalah. Namanya juga rumah tangga. Ya. Namanya juga rumah tangga. Tapi kalau tiap hari ribut, tiap hari angkat suara, ini rumah tangga tidak sehat. Harus ada yang diperbaiki. Harus segera diatasi. Ya. Intinya namanya kehidupan rumah tangga pasti ada permasalahan. Sampai dalam rumah tangga kehidupan Nabi SAW pun terkadang ada masalah. Terkadang istri Nabi marah. Terkadang istri Nabi SAW terkadang marah. Tapi lihatlah bagaimana kalau mereka marah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata kepadaku, Rasulullah sallam berkata kepadaku, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, aku tahu," kata Rasulullah, "Ya Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah kepadaku dan kapan kau lagi senang kepadaku." Ya, Nabi berkata, "Ya Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah dan kapan kau lagi tidak marah." Ini menunjukkan Aisyah menahan amarahnya, tapi Nabi tetap bisa membedakan. Kalau kita istri-istri zaman now pasti ketahuan lagi marah, ya. Entah ada piring yang pecah, ya. Entah telepon dimatikan, ya. Entah teriakan suara, ya. Ya ketahuan. Tidak perlu kita berkata kepada istri kita, "Saya tahu kapan kamu marah, kapan enggak." Karena pasti ketahuan kalau lagi apa? Marah. Jadi sekarang pernyataan Nabi kepada Aisyah, "Sungguh saya tahu kapan kau sedang marah dan kapan kau sedang tidak marah." Berarti Aisyah menyembunyikan atau tidak? Menyembunyikan. Aisyah juga tidak berkata, "Ya jelas ketahuanlah." Enggak. Aisyah bertanya, ya. "Wa min aina ta'rifu dzalik?" Dari mana kau tahu aku sedang marah? Subhanallah. Berarti Aisyah meredam. Lagi marah dia apa? Tahan. Sampai-sampai dia heran kok Nabi tahu dia sedang marah. Berarti dia tahan atau tidak? Dia tahan amarahnya. Nah itu istri yang salehah seperti itu, tidak setiap marah kemudian meledak. Tidak setiap marah kemudian apa? Teriak-teriak, enggak. Sebagian wanita subhanallah, saya dilaporin, "Ustaz, istri saya kabur." Ya Allah, marah terus apa? Kabur, ya akhi. Gimana kabur? Bahkan suami enggak bingung lihat istrinya apa? Kabur. Entah kabur kemana. Kemudian HP-nya dimatikan. Bingung kabur mau cari di mana? Di pasar Minggu mau dicari atau di pasar Rebo? Di mana mau cari? Di pasar mana istri saya kabur? Di pasar Senen atau di mall yang mana? Bingung. Semua tempat pernah disinggahi oleh istri saya. Bingung. Kalau istri sudah kabur, suami bingung. Tidak boleh seperti itu. Lihat bagaimana Aisyah berusaha meredam amarahnya. Sampai Nabi berkata, "Saya tahu idza kunti radiyatan anni wa idza kunti ghadba." Aku tahu kapan kau sedang marah, aku tahu kapan kau sedang ridha kepadaku. Maka Aisyah berkata, "Wa kaifa ta'rifu dzalik?" Dari mana kau tahu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, "Amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad." Wahai Aisyah, kalau kau sedang senang, kau pasti berkata, kalau ingin bersumpah kau berkata, ya la wa rabbi Muhammad, ya sungguh demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba, tapi kalau kau sedang marah, kau sumpahnya beda. Engkau berkata la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim sama Tuhannya Muhammad sama atau beda? Sama. Tapi kalau Aisyah lagi marah dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Lagi senang dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Kalau lagi marah demi Tuhannya Ibrahim. Saya ingat itu ya, kalau saya lagi marah kadang sama istri saya bilang itu anakmu pegang. Padahal itu anak saya juga. Kadang-kadang saya marah saya bilang itu. Sayang itu anakmu pegang tuh. Anak kita berdua. Tapi lagi marah saya nisbahkan anak itu kepada istri saya. Itu anakmu jaga itu. Padahal anak saya juga. Jadi Tuhannya Ibrahim itulah Tuhannya Muhammad. Tetapi kalau Aisyah lagi marah, Aisyah berkata wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Kemudian kata
Nabi mengatakan, saya tahu kalau kau lagi marah begini, lagi senang begini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ajal, benar wahai Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak. Wahai Rasulullah, lihatlah kalau saya lagi marah, saya tidak memboikot kecuali cuma boikot namamu saja. Yang diboikot cuma nama, ya Rabbi Ibrahim wa Rabbi Ibrahim. Adapun Aisyah tetap dekat Nabi, lagi jengkel, kalau bersumpah hanya mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Adapun badan tetap dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi para ibu-ibu, kalau lagi marah tahan diri, ya. Jangan langsung asal ngamuk, jangan langsung asal teriak-teriak, jangan langsung kunci pintu enggak dibuka-buka, ya. Jangan kemudian kabur dengan Grab, ya jangan. Udah di rumah saja, sabar hadapi permasalahan, tahan diri. Kalau enggak kuat nangis, sudah kita enggak kuat nangis saja sudah. Enggak usah perlu teriak-teriak. Suami yang baik insyaallah iba, lihat istrinya seperti itu. Ini pasti ada masalah, ya. Tapi kalau dia teriak marah-marah, suaminya pun bisa ikut marah-marah. Taib. Yang berikutnya, di antara akhlak istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana menjalin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal masalah kemesraan. Ya, karena di antara ciri-ciri penghuni surga dari istri-istri di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wadud, yaitu istri yang sangat penyayang kepada suaminya. Sayang sama suaminya, perhatian sama suaminya, ya. Tadi Nabi diperhatikan, minyak wanginya dipakaikan, rambutnya disisirkan, dan seterusnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita bacakan dari hadis-hadis Aisyah. Kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sementara aku dalam kondisi haid dan Nabi baca Al-Qur'an. Subhanallah. Betapa mesranya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam murajaah Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ibu demikian, lagi suami lagi murajaah, mas murajaah sini aja mas. Ya. Sambil masnya dipijit, ya. Masnya murajaah, ya. Baca Quran, ya. Surat Al-Baqarah kayak surat An-Nisa kayak. Kalau enggak hafal ya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang penting istri suami murajaah. Ya. Suami sedang murajaah, tetap istri mesra dengan suami. Enggak ada masalah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bersandar di pangkuan Aisyah sambil murajaah Al-Qur'an wa yaqra'ul Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi mengajak Aisyah untuk mandi bareng dan Aisyah nurut. Kata Aisyah, kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku bersama Nabi mandi bareng dari satu tempayan, kami berdua dalam kondisi junub. Ya, dalam riwayat fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Maka Nabi melombaiku, ya, takhtalifu aidina, sampai tangan kami berlomba-lomba untuk mengambil air dari tempat bejana air, sampai aku berkata da'li, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah melombai Nabi sampai Nabi berkata da'ili, sisakan air juga buatku, sisakan air juga buatku. Bayangkan mereka mandi di kamar mandi, ngobrol di antara mereka, penuh kemesraan, bercanda di kamar mandi. Masya Allah, ya. Bagaimana pasangan suami istri yang sangat bahagia. Jadi kalau suami ngajak istri mandi di kamar mandi bareng-bareng, ya udah nurut aja. Ya. Ya. Mandi bareng-bareng, makan bareng-bareng, ya sudah. Ya. Lihat bagaimana Aisyah nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menunjukkan kemesraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sedang berhasrat, ternyata Aisyah dalam kondisi haid, Aisyah tidak menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku tatkala aku sedang haid untuk menutup bagian bawah pakai sarungan, karena dulu tidak ada softtek dan semisal pembalut, ya, mungkin ada bau yang kurang enak. Maka Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarung di bawah. Kemudian Nabi tetap mencembui Aisyah radhiyallahu taala anha. Fayubashiruni, dan beliau tetap mencembuiku, wa ana haid, sementara aku dalam kondisi haid, ya. Oleh karenanya ini perhatian kepada ibu kalau suaminya sedang berhasrat, kemudian istri sedang haid, maka jangan lagi libur, lagi haid. Jangan.
tetap dilayani suaminya sampai suaminya mendapatkan kepuasan, tidak harus melalui kemaluan karena sedang dalam kondisi haid, tapi dengan cara yang lain yang diperbolehkan. Dan hukum asal dalam berhubungan adalah dengan cara apapun boleh, kecuali cuma dua, tatkala sedang haid maka tidak boleh di kemaluan dan tidak boleh melalui dubur. Itu aja, selainnya hukumnya boleh. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tetap melayani suaminya. Dan lelaki tidak sama dengan wanita, ya. Ini perlu saya ingatkan kepada ibu. Lelaki punya hasrat yang sangat cepat untuk bergejolak, ya. Dia dengan wanita, ya. Ya. Sampai tadi pagi ada yang telepon saya, ya. Suaminya mau nikah lagi. Terus dia telepon, "Ustaz, masa apakah saya kurang?" Saya bilang bukan masalah tidak memuaskan, tapi lelaki seperti itu memang. Mereka istrinya memuaskan, tapi mereka terkadang ingin punya tambahan lagi. Mau diapain? Ya. Oleh karenanya kalau ternyata istrinya tidak bisa melayani, repot, ya. Bukan karena istrinya tidak cantik, bukan. Tapi ternyata dia pingin lagi yang lain. Bukan berarti anti tidak memuaskan, bukan itu. Jangan sampai salah sangka, tidak. Apakah Nabi setelah menikah Aisyah, Nabi masih menikah lagi? Aisyah itu istri kedua setelah Khadijah. Nabi menikah Khadijah, kemudian menikah dengan Aisyah tapi belum digauli. Setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Nabi menggauli Aisyah tatkala sudah berhijrah. Setelah Nabi menikah Aisyah, Nabi masih menikah lagi dengan 7 wanita atau 8 wanita. Apakah Aisyah tidak memuaskan Nabi? Tentunya tidak. Aisyah menyenangkan Nabi, tetapi namanya lelaki demikian, ya. Oleh karena saya sampaikan, lelaki terkadang melihat sedikit saja dari wanita dia berhasrat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Ya. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, berbalik juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga menggugat hasrat seorang lelaki. Kata Nabi, jika seorang melihat seperti itu maka segera pulang ke istrinya. Nabi suruh segera pulang ke istrinya agar bisa melampiaskan hasrat yang sedang bergejolak di hatinya. Wanita tidak demikian. Wanita terkadang melihat sebagian tubuh lelaki tidak hasrat, kecuali dalam kondisi tertentu baru hasratnya bergejolak. Tetapi laki-laki terkadang melihat sedikit saja bisa berhasrat. Oleh karenanya bisa jadi sang suami berhasrat kepada istrinya, ternyata dalam kondisi haid, maka dia tetap usahakan untuk bisa melayani suaminya. Apalagi dia cuma istri satu-satunya. Tidak ada pilihan lain, cuma itu. Enggak ada istri cadangan, enggak ada. Ya udah. Kalau enggak punya istri cadangan, ya istrinya harus melayani meskipun dalam kondisi haid. Terkadang istri mungkin mengatakan, "Mas, kok tidak ngerti saya sedang haid?" Laki-laki lain dengan wanita, ibu-ibu, ya, laki-laki punya hasrat gejolak yang harus segera dipenuhi. Oleh karena Nabi menekankan dalam hal ini dalam banyak hadis. Dia mengatakan, "Wa in kanat ala qatab," hendaknya sang istri melayani suami meskipun sudah di atas pelana onta. Wa in kanat ala tanur, hendaknya sang istri melayani suami meskipun sedang membakar roti, sedang masak, suaminya berhasrat, segera layani. Karena tadi gejolak lelaki hasrat cepat dan dia ingin segera disalurkan, maka istri harus menyadari akan hal ini. Ya, kapan saja suaminya berhasrat, dia berusaha melayani suaminya meskipun dalam kondisi haid, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid tetap melayani suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak mengatakan, "Sana masih ada yang istri-istrimu yang lain." Enggak. Ya. Masih ada 8 lagi sana. Saya lagi haid. Enggak. Tetap dia layani apa? Suaminya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, ya, Aisyah pernah berkata, ya, "Yambaghi lil mar'ati idza kanat aqilatan an tattakhidha khirqatan." Hendaknya seorang wanita jika dia cerdas, hendaknya kalau dia ingin dijimai oleh suaminya, digauli oleh suaminya, maka dia siapkan kain. Fa idza jama'aha zawjuha nawalathu fayamsahu anhu. Jika suaminya sudah menggauli istrinya, maka dia siapkan kain, dia berikan kepada suaminya agar suaminya membersihkan mungkin bekas air mani dan semisalnya. Tsumma tamsahu anha, kemudian dia pun bersihkan dirinya dari air mani dan yang semisalnya. Ya. Jadi ini di antara wasiat Aisyah radhiyallahu anha, jadi bersihan kalau sudah berhubungan, kemudian saling membersihkan, ya, agar tidak mengotori baju atau yang lainnya. Kemudian di antara akhlak istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha seorang memperbaiki hubungan dengan kerabat suami. Memperbaiki hubungan dengan kerabat suaminya. Lihatlah bagaimana hubungan Aisyah dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana hubungan Aisyah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha.
dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, waktu Nabi dalam kondisi sakit yang akhirnya Nabi meninggal dunia, Fatimah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, menjenguk ayahnya atau dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, "Aqbalat Fatimah tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka datanglah Fatimah masuk ke dalam rumah menemui ayahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berjalan disifati oleh Aisyah. Fatimah itu kalau jalan seperti jalan ayahnya. Subhanallah. Ini menunjukkan Aisyah sayang sama Fatimah. Sampai mensifati jalannya, dia pun sifati sampai cara jalannya seperti cara jalan bapaknya. Ini menunjukkan orang dongkol atau tidak? Tidak. Berarti orang sayang kepada Fatimah. Maka Aisyah sampai mensifati sampai cara jalannya seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang seorang wanita jalan seperti cara jalan bapaknya dan ini benar-benar diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya Fatimah seperti cara jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Fatimah, "Marhaban ya bibnati." Selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yaminihi au an shimalihi. Kemudian Fatimah pun didudukkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma asarra ilaiha haditsan fabakat. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah dan Fatimah pun menangis. Faqultu laha lima tabkin? Kenapa kau menangis wahai Fatimah? Berarti dekat. Lagi kenapa nangis? Dekat antara Aisyah dengan Fatimah. Tsumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Kemudian Nabi bisikan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah kemudian tersenyum atau tertawa. Faqultu ma ra'aitukal yaumi farahan aqraba min huznin. Aku tidak pernah melihat kejadian seperti hari ini. Betapa cepat kesedihan diganti dengan tertawa. Baru saja nangis kemudian apa? Tertawa. Cepat sekali. Fasa'altuha an amma qala. Aku pun bertanya kepada Fatimah setelah Nabi meninggal, aku bertanya, apa yang diucapkan oleh suamiku, oleh Nabi kepada engkau? Faqalat ma kuntu liufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka aku pun kabarkan kepada anti, ya. Maka kemudian Fatimah menjelaskan, asarra ilayya, sungguhnya Nabi membisikkan kepadaku waktu aku menangis, inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah. Sungguhnya Jibril setiap tahun mengajarkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir sekali setiap tahun. Wa innahu aradani al-'ama marratain. Tapi tahun ini Jibril mengajari Al-Qur'an aku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali, dan menurutku ini pertanda telah hadir ajalku, aku akan meninggal dunia. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan engkau adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku. Dan benar, setelah Nabi meninggal dunia 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha ikut meninggal dunia. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Kemudian tatkala aku menangis, Nabi berkata, "Ama tardaina an takuni sayyidata nisa'i ahli jannah atau nisa'il mu'minin?" Fadhahiktu lidzalik. Kemudian Nabi berkata, "Wahai putriku, tidakkah kau suka kalau kau menjadi pimpinan wanita penghuni surga atau pimpinan wanita kaum mukminin?" Maka aku pun tertawa setelah mendengar perkataan Nabi. Maksud saya, ini hadis menjelaskan bagaimana hubungan yang baik antara Aisyah dengan siapa? Dengan Fatimah. Betapa banyak ya duda bermasalah antara istri barunya dengan anaknya. Sering seperti itu ya. Istrinya yang musuhan sama anaknya, anaknya musuhan sama istri baru bapaknya. Seakan-akan padahal ibunya mungkin sudah meninggal jadi musuh, apalagi ibunya masih hidup. Seakan-akan istri baru bapaknya ini ya bikin masalah. Ini terkadang terjadi keributan, itu sering terjadi. Maka seorang istri yang baik berusaha berbuat baik kepada kerabat suami. Kalau suami kerabat lagi datang ke rumah, maka dia layani benar-benar, dan itu menambah cinta suami kepada istrinya. Anti bisa bayangkan bagaimana kalau ibu suami anti datang ke rumah terus anti layani dengan baik. Suami melihat. Saya punya kawan, saya bercerita, bapaknya sakit, istrinya yang nyuapin, istrinya yang melayani. Ya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh saudara-saudara dia. Anak-anaknya sendiri tidak pernah melakukannya. Tapi istrinya sampai nyuapin seakan bapaknya sendiri. Itu membuat dia tidak bisa lupa dengan istrinya. Tidak bisa lupa dengan istrinya. Bahkan istri sudah meninggal selalu dia ingat bagaimana istri saya dahulu
Kalau bapak saya sakit, disuapin. Oleh karenanya, kita melakukan semuanya karena Allah, ya, bukan karena ingin. Tapi tidak apa-apa, kita ingin dapat kecintaan suami itu boleh, niat yang boleh. Tapi niat utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang wanita menghargai kerabat suami, insya Allah nanti suami juga menghargai kerabatnya. Jangan memusuhi kerabat suami. Kalau ada kerabat suami diperhatikan, terutama orang tuanya atau kakaknya atau adiknya, sebisa kita. Ya, karena kalau kita menghargai kerabat suami, niscaya kita dapat pahala. Kita membantu suami untuk menyambung silaturahmi, bantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala tersebut. Nanti suatu saat sebaliknya suami akan menghargai kerabat kita, ya, karena kita pernah menghargai kerabatnya. Baik, demikian saja. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu diamalkan, bukan teori aja ya. Ini teori sudah kepanjangan 1 jam kita sudah bicara ya. Yang penting ibu-ibu berniat untuk menjadi istri-istri yang solehah sehingga bisa meraih surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Apa hukumnya apabila suami berprofesi sebagai pengusaha yang bekerja di rumah, sedangkan sang istri bekerja kantoran di luar rumah? Jazakallahu khairan. Asalnya terbalik ya. Asalnya istri di rumah, suami ngantor di luar. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ternyata memang suaminya yang kerja di rumah, entah kerjaan online atau bisa dia garap di rumah, atau ada proyek yang bisa dikerjakan di rumah dengan komputernya, dan itu banyak ya. Sementara istrinya harus kerja di luar, maka tidak mengapa, yang penting masing-masing menjaga diri. Kalau ternyata penghasilan suami sudah cukup, hendaknya istri enggak usah kerja. Ya, kalau dia sudah kerja di kantor, dapat perintah, kapan dia mau melayani suaminya? Kapan dia bisa menyiapkan dirinya untuk mesra dengan suaminya? Tapi kecuali kondisinya terdesak, darurat, ternyata gaji suami tidak cukup, apa boleh buat? Apa boleh buat. Saya pernah ketemu 2 orang suami istri lagi konsultasi, istrinya sampai nangis-nangis. Dia ingin berhenti tapi tidak bisa karena suaminya sudah kerja setengah mati pun gajinya cuma 1,5 kalau enggak salah. Dia kerja di kantor gajinya 3, sekian. Dia mau berhenti, siapa yang biaya sekolah anak-anak? Saya bilang ya qadarullah. Ya, dia ingin bisa berhenti, ingin bisa merawat anak, bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri, tapi kondisi tidak memungkinkan. Kondisi tidak sama, tidak setiap kondisi sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dalam kondisi darurat seperti ini tidak mengapa istri bekerja, yang penting dia bisa menjaga dirinya. Wallahu alam bishawab. Saya mau bertanya, apa hukumnya dalam Islam apabila suami melalaikan hak batin istrinya hampir 2 tahun? Dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Saya tanya kepada suami, tapi suami marah ke saya dan akhirnya jadi ribut. Saya kasih waktu 3 bulan untuk suami agar suami bisa berubah. Dan akhirnya suami bilang, saya terserah kamu mau apa. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena tidak ada solusi dari kedua belah pihak. Padahal selama saya menikah, saya selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi ternyata saya sebagai istri tidak pernah dianggap sama sekali. Dan suami hanya membutuhkan saya untuk mengurusnya saja, dari pakaian, masak dan ngurus anak. Tapi untuk kebutuhan batin suami tidak mau. Dan saya sudah berusaha menjadi istri yang selalu tampil cantik di depan suami, tapi apa boleh buat, pernikahan saya 9 tahun harus berakhir di meja hijau. Ini tidak ada pertanyaan, cuma curhat ya. Ya sudah. Jawaban kita qadarullah ya. Sabar ya. Berdoa agar diberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Kalau dikatakan dia minta cerai, itu tidak salah, karena di antara hak istri adalah mendapat kebutuhan biologis atau kebutuhan batin ya. Kalau tidak dipenuhi, dia boleh minta cerai. Ustaz, di kamar mandi tidak boleh berbicara. Enggak apa-apa. Siapa bilang tidak boleh? Nah, dalilnya dhaif. Boleh. Ya, Nabi pernah sambil mandi juga berbicara, sama istrinya juga berbicara. Ya, boleh, enggak ada masalah. Bagaimana kita ngobrol dengan suami dalam kamar mandi? Boleh, tapi jangan kedengaran anak-anak ya. Kalau rumah kita kecil gimana Ustaz? Anak-anak suruh keluar dulu ya, kasih duit, suruh belanja. Toko yang jauh sana ya.
Lumayan sama, baru kita mandi bareng sama istri. Sebagian wanita berkata ketika ingin mencari suami, maka diistilahkan mencari imam solatnya. Padahal lelaki solatnya di masjid dan wanita solatnya di rumah. Maka solat apa yang bisa dilakukan suami istri berjamaah? Apakah boleh seorang laki solat di masjid kemudian solat dia di rumah dan istrinya menjadi makmumnya? Kalau secara hukum boleh-boleh saja, tapi itu bukan kebiasaan para salaf, ya. Bukan kebiasaan para salaf. Bisa sesekali suami istri solat malam bareng, sesekali, bukan setiap hari. Sesekali boleh, ya, karena solat malam berjamaah sesekali diperbolehkan, namun bukan kegiatan harian. Karena asalnya solat malam seorang berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri, istrinya sendiri. Tapi kalau sesekali bareng-bareng tidak jadi masalah. Atau terkadang misalnya suami berhalangan tidak bisa ke masjid atau sakit dan yang lainnya bisa berjamaah di rumah. Ustaz, mohon penjelasannya. Rasulullah SAW semasa hidup beliau selalu kekurangan atau hidupnya miskin. Selain itu juga Rasulullah SAW memiliki unta yang mahal, bahkan beliau juga bersedekah 100 atau lebih unta lebih ataupun sedekah yang lainnya. Jikalau Nabi miskin, kenapa beliau menikahi janda-janda? Karena Nabi hidup miskin. Bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi? Beliau hidup kaya raya ataukah hidup miskin? Rasulullah SAW hidupnya pas-pasan. Tetapi Rasulullah SAW sering mendapat harta dari peperangan. Kalau ada peperangan dia dapat ghanimah. Dan kalau dapat ghanimah Rasulullah SAW selalu membagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang susah, kepada Rasulullah SAW tidak suka menyimpan harta. Tapi terkadang dia kaya sesaat. Artinya dia dapat ghanimah, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, orang yang memerlukan. Sampai-sampai begitu miskinnya Nabi, tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha mendengar Nabi menang dan dapat budak-budak, Fatimah minta ada budak jadikan membantu di rumahnya. Tapi Nabi tidak kasih. Nabi suruh Fatimah untuk berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sebelum tidur. Ya, dia tidak mengatakan saya kepala negara ini ambil, mau berapa pembantu nih, 2 budak ambil. Enggak. Ya, menunjukkan Nabi SAW pun mengajarkan putrinya untuk hidup mandiri. Ya. Oleh karenanya Nabi secara umum hidupnya susah. Terkadang Nabi ada rezeki, Nabi segera infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi menikahi banyak istri ya, karena Nabi tahu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk hidup sederhana. Tidak seperti sekarang. Sekarang kalau orang mau istri 2 dia perlu ekonomi yang cukup, ya. Apalagi tinggal di Jakarta, perlu sewa rumah atau perlu beli rumah, ya, perlu kebutuhan, apalagi anaknya 5 sini 5, enggak gampang, ya. Enggak gampang. Jadi tentunya persiapan harus lebih matang, tidak seperti dahulu mudah menikah karena kebutuhan tidak banyak seperti zaman sekarang. Ini ada yang anaknya sudah hafal 15 juz, ingin kuliah di Universitas Islam Madinah, ya. Saya juga tidak tahu sudah lama saya tidak tahu cara pendaftaran. Bisa tanyakan kepada mahasiswa yang masih belajar di sana atau yang baru lulus. Saya sudah lama tidak tahu tentang masalah ini karena saya waktu masuk 17 atau 18 tahun yang lalu sudah enggak tahu, mungkin caranya sudah berubah. Tetapi modal hafalan 15 juz ini modal yang baik, ya. Kalau dia bisa langsung datang ke Madinah untuk tes dan hafalannya kuat, insya Allah ada perhatian, terutama hafalannya banyak. Saya tinggal bersama mertua dan hidup penuh berkecukupan dari hal harta. Saya tidak menuntut suami untuk hidup sendiri. Saya berkerudung selalu dalam rumah, saya ridha. Namun saya kesulitan melayani suami karena dia sudah punya segalanya. Ibunya sangat memperhatikan, memanjakan suami sehingga saya susah untuk mengimbangi hal-hal yang disukai suami. Ditambah sulitnya komunikasi antara saya dan suami. Saya merasa tidak berharga dan berguna
Kadang saya merasa suami membenci saya takut dosa walau saya harus bersabar. Tolong nasihatnya Ustaz. Saya takut berdosa jika dibenci suami karena kekurangan dalam melayaninya. Kan kita sudah berusaha. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menilai luar kemampuan seseorang. Kita berusaha melayani suami. Jadikan suami teman ngobrol. Lihat apa yang disukai suami, pelajari suami sukanya apa, lakukan. Dia suka dilayani. Suami itu secara umum suka dilayani. Coba ada suami yang pingin sendirian, ada. Tapi coba kita berusaha ini, siapkan bajunya. Kalau dia datang mungkin siapkan tehnya, bukakan sepatunya, ya, bukakan bajunya, seperti itu ya. Kita cari-cari, baca-baca kira-kira apa yang disukai oleh, sampai kita temukan ini yang disukai oleh suami saya. Ya. Mungkin kalau kita bukan, enggak usah tadi, enggak apa-apa mas. Mungkin dia, tapi kita bukain aja, enggak apa-apa. Kita bukain sepatunya, mungkin dia suka di situ atau apalah. Yang penting kita berusaha mengenal apa disukai oleh suami. Demikian juga tatkala dalam berhubungan biologis, kita harus tahu apa yang disukai oleh seorang suami. Suami sukanya begini ya. Harus dipelajari sehingga kita bisa melayani suami dengan baik. Yang paling penting teman ngobrol. Kalau kita bisa connect dengan suami, bisa ngobrol, itu yang paling baik. Karena suami butuh teman ngobrol. Sabar ya dalam kondisi alhamdulillah. Bagaimana seharusnya etika istri ketika menyambut suami datang pulang kerja berdasarkan sunnah? Ini seperti ini. Allah hanya mengatakan secara umum, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Pergaulilah mereka dengan baik. Itu laki-laki maupun perempuan berusaha menggauli dengan cara yang baik. Ya. Kita kira-kira apa yang dilakukan? Ya, kira-kira apa yang disukai suami tadi? Tidak ada SOP secara khusus dalam hadis. Suami datang bukakan pintu, kemudian ini enggak ada ya. Tapi kita kira-kira suami senangnya apa? Contoh orang Indonesia, kalau suami mau pergi, dia cium tangan suaminya, pergi kantor. Suaminya pulang, dia bukakan pintu suaminya. Kemudian segera mungkin dia bukan sepatunya, ya. Kemudian makan apa mas? Atau dia sudah siapin. Atau sebelum pulang dia tanya, mas mau sarapan apa? Mas mau makan apa? Sehingga suaminya datang sudah tersedia. Ya itu kira-kira lah. Itu masa perempuan nggak bisa ngerti seperti ini. Kalau nggak bisa tahu bahlul namanya. Ini perkara yang mudah ya. Tinggal berusaha mengenal apa ciri kira-kira yang disukai oleh seorang lelaki. Itu bisa dipelajari. Ya. Bagian wanita, masya Allah, kalau suaminya kukunya panjang dia yang potongkan. Ya. Kalau suaminya bulu ketiaknya panjang dia yang cabutkan. Bahkan kalau bulu kemaluan suaminya panjang dia yang cukurkan. Ya. Bahkan saya dengar sebagian wanita kalau suaminya giginya kuning dia yang sikatkan. Oleh karenanya kira-kira apa? Ini masing laki itu beda dengan yang lainnya. Maka seorang istri yang cerdas dia berusaha untuk bisa mengenali kesukaan suaminya. Anda enggak dengar? Saya enggak dengar. Saya enggak tahu link-link tersebut. Cari orang yang tahu. Ya. Kenapa? Oh ya, yang nanti yang mau cari link untuk ke Madinah ada pengurus, temuin pengurus di saf depan. Ya, nanti ibu tadi yang punya anak 15 tahun bisa temui pengurus di depan. Baik, demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diberatkan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.